7, bentar. Iya, saya nggak tanya arti ini di sini. Saya tanya ayatnya tuh dari mana asal usulnya gitu loh. Asal usul ayat tuh dari mana gitu loh. Oke. Anggaplah saya nggak bisa baca tuh, anggaplah. Tapi yang saya tanyakan ayat itu asal usulnya dari mana? Ya, bentar ya. Mm-mm. Sebetulnya ini sampingan sih, bukan yang utama. Oke, jadi Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, ini sama ini katanya ini. Iya, ini kan firman Tuhan ya kan? Kan firman Tuhan katanya nggak boleh ditambah-tambahi kan? Oke. Itu asal yang saya tanya, anggaplah saya nggak bisa baca ya, anggaplah saya nggak bisa baca. Pertanyaannya asal usulnya itu dari mana gitu loh? Asal usul ayat itu. Ya, bentar. Saya harus buka data kalau ini. Ya, betul. Memang kajian saya di kekristenan itu bukan cuma kajian abal-abal, Bang. Oh, kakak memang mengkaji itu? Ya, saya ahli kritik tekstual. Sejauh saya diskusi sama Kristen, belum pernah mendapatkan jawaban itu. Kritik teks itu nggak ada yang percaya Tuhan benar-benar. Ini nggak bahas Tuhan ini. Panutan kamu kritik teks itu siapa? Ini nggak bahas Tuhan, Bang. Lah iya, makanya nggak ada orang kritik teks itu yang percaya Tuhan sungguh-sungguh. Makanya saya males banget kritik teks itu. Tapi saya kasih tahu bentar ya. Lah kalau kitab Anda bukan dari tekstual, lalu dari apa? Sekarang kalau tekstual kamu nggak pahami, buat apa saya tanya? Bukan, saya tanya dulu. Nah, saya balik kan? Loh, buat apa jago tekstual? Kenapa nggak dijawab? Iya, kenapa nggak dijawab? Yang mana? Pertanyaan saya, kitab Anda berdasarkan tekstual atau non tekstual? Ya kamu bisa baca teks lah. Oh, ditanya kok tekstual? Ya, teks lah, tekstual. Oke, baik. Ya. Oke, pertanyaan saya, ayat itu dari mana asal usulnya? Ya, sabar ya. Saya tanya asal usul ya. Ya. Silakan. Oke. Sinaiticus nggak ada, di Vatikanus nggak ada, di Papirus Hana nggak ada, di Papirus 66 nggak ada. Oh, terus di mana itu ayat asal usulnya tuh? Memang secara kodeks dia tidak ada ya. Cuman ada yang kita harus ingat. Kalau kisah Yohanes 7 itu sudah beredar di salinan-salinan yang ada di saat itu. Abad berapa itu, Bang? Ya di zaman penulisan. Abad pertama. Ya, maksimal abad pertama. Karena setelah Ya, lanjut. Ya, karena memang secara kodeks dia dipungkiri tidak masuk dan gitu, tidak dicantumkan bagian ini. Nah iya, itu dari mana gitu loh? Maksudnya di karang gitu maksudnya? Bukan di karang. Oh, bukan di karang. Iya. Kisah nyata kok bisa karangan gitu. Oh gitu, kisah nyata. Oh, kalau kisah nyata dari mana Bang asal usulnya, Bang? Coba, Bang. Ya, sabar ya. Apa ketawa dulu, bentar ya. Iya. Kadang lucu gitu loh. Gak ada buktinya tapi kisah nyata. Kan repot gitu loh. Gak ada bukti kisah nyata, bentar ya. Oke, tunjukkan dari manuskrip apa tuh? Coba kasih tahu saya. Boleh manuskrip, boleh inskripsi, boleh papirus, boleh perkamen. Boleh, silakan. Aduh, kalau kritik teks gitu.
Iya memang kritik teks itu untuk orang yang cerdas bang, betul, saya sepakat itu. Kalau cerdasnya nggak percaya Tuhan kamu kan? Loh saya percaya Tuhan kok. Kamu nggak akan percaya Tuhan. Saya percaya kritik teks Tuhan. kamu itu ya, kalau kamu jago kritik teks, apa yang kamu temukan dari? Iya sekarang teks? yang saya Kalau kamu temukan nggak percaya adalah, Tuhan, nggak akan iya saya jawab dulu orang kan. kritik teks itu dari dulu ya. Iya. Apalagi yang higher kritisism. Iya. Saya kasih tahu tidak ada. Saya yang percaya jawab. Tuhan, betul. Iya, saya jawab. Anda kan tanya apa yang Anda temukan dalam kritik teks. Anda kan Ya. tanya, saya jawab gitu loh. Nah, biar adil saya jawab ya kan. Yang saya temukan setelah saya mempelajari kritik tekstual di kitab Anda, ternyata kitab yang katanya firman Tuhan itu telah dirubah-rubah. ditambah-tambahin yang katanya firman Tuhan itu gitu loh. Nah kalau sudah ditambah-tambahin oleh yang bukan Tuhan, bisa nggak disebut kitab suci? Ya nggak bisa. Lah apa sebutannya? Kitab gagal suci gitu loh. Ya, pinter. Coba itu ketawanya di play dulu dong, biar seru. Ketawanya di play dong. Gitu mana? Sambil cari. Ketawa Ya aja, ketawanya nggak di play dulu. Ya gitu dong. apa-apa. Ya. Di play dulu ketawanya, jangan lupa. Nah, ketawa di play lagi bang, biar seru bang. Ya silakan. Bentar. Silakan. Asal usulnya dari mana? Ya. Penulisan di abad pertama, ya kan? Nah, terus asal usulnya dari mana? Di abad keempat nggak ada. Nah, Kodeks Sinaiticus abad 4 nggak ada. Kodeks Vatikanus abad 4 nggak ada. Papirus Hana abad 3 nggak ada. Papirus 66 tahun 200 Masehi nggak ada juga. Dari mana ayat itu coba? Ngarang. Oke. Kalau ngarang selesai kita. Jadi ini berasal dari dokumen-dokumen ya. Mana dokumennya? Ya dokumen-dokumen mereka lah. Saya nggak punya dokumennya. Cuman ini dokumen ada. Dokumennya mana? Bilang dokumen tapi nggak ada dokumen. Dokumen Itu namanya Papias. dongeng. Mana? Ya kamu bilang dong. Ketawanya di play dulu dong. Ketawanya di play dulu dong. Ketawanya di play dong. Ya. Makanya Iya. dimasukin ya. Ini dimasukin sebetulnya sudah ada di abad ke-100. Jadi menurut Abad ke-100? Hah? tahun 100. Sekarang aja abad 20 abad ke-100. Tahun 100. Ya, jadi ini kisah nyata, jadi dimasukin. Nah, memang dalam naskah-naskah ke abad 5, abad ke-4 kodeks ini dalam sebagian besar manuskrip memang nggak ada gitu, termasuk Oke, terus? kodeks yang tua seperti Asal usulnya dari mana berarti? Saya. Nah, akhirnya asal usulnya dari mana? Karena tradisi lisan, Bang. Tradisi lisan. Tradisi lisan. Tradisi lisan. Ngarang aja, di mana ada Kristen tradisi lisan? Ngar. Ya kau yang nggak ngerti Kristen berarti, makanya jangan so tahu. Mana buktinya? Mana buktinya tradisi lisan? Mana? Ayo. Orang Yahudi aja punya tradisi lisan. Oh, itu Apalagi orang kita ya, Yahudi, kita bukan orang Kristen. Yang saya Kita tanya orang mengikut Kristen, bukan data-data orang tradisi Yahudi. lisan Kucuk. itu. Jangan niru-niru orang Yahudi. Orang Yahudi Bukan dengan orang niru-niru, Islam justru itu punya Alkitab itu tradisi Yohanes pasal lisan. 7 itu dimasukkan dari tradisi lisan yang disebut Ya, mana disebut buktinya? dengan interpolasi. Ya kamu cari sendiri Buktinya aja. mana? Apa interpolasi? Apa definisi interpolasi? Coba saya tanya. Apa definisi interpolasi? Jadi Ayo. ini adalah kisah nyata. Jangan Enggak, bilang definisi interpolasi bohongan. apa? Ini kisah nyata, Hey. walaupun nggak ada, tapi Udah, nggak denger dia. akhirnya tradisi ini disalin, Definisi interpolasi beredar apa? di kalangan Hey. orang, Bapak Hey. Gereja mula-mula. Definisi seperti interpolasi Papias, apa? Tahun 100 Masehi, nggak denger dia. sehingga data ini dimasukkan. nggak denger dia. Begitu. Definisi interpolasi apa? Definisi interpolasi apa? Apa definisi interpolasi? Jadi ini adalah Hey. kisah. Kenapa nyata. nggak jawab? Seperti itu. Interpolasi kenapa nggak jawab? Jadi kalau nggak tahu ya, kalau kita memegang tradisi oral, jangan ngomong. Interpolasi gitu. itu apa? Interpolasi Kalau apa? kamu lebih tahu Kristen, Iya, kenapa kamu nggak interpolasi. tahu kalau ada Interpolasi tradisi itu apa? oral? Iya, interpolasi itu apa? Jadi Jawab tradisi dulu. oral orang Yahudi itu kita terima nggak jawab juga di interpolasi. sini. Interpolasi apa? Definisi interpolasi apa? Hei, apa definisi interpolasi? Dia ngomong tapi nggak ngerti artinya. Aduh, pucat mukanya. Mukanya Interpolasi pucat. itu adalah kata-kata yang disisipkan
kan? Oh, Kata-kata yang penyisipan. disisipkan. Oh, Iya, penyisipan. jadi kan Berarti- dimasukkan. Boleh lah. Itu berarti itu Kenapa firman nggak Tuhan. boleh? Berarti Hah? itu firman Tuhan bukan? Iya, nggak apa-apa. Karena sudah Kan dikanonkan. penyisipan. Siapa yang nyisipkan? Lah ini kritik teks ini begini. Kamu nggak percaya tradisi Mana oral. buktinya? Kamu nggak percaya tradisi Mana lisan. buktinya? Hanya kritik Mana teks, buktinya? temuin aja sampai ke laut Mana mati buktinya? sana. Gitu. Iya, mana buktinya? Makanya ya. Aduh, diturunin Ini habis ini orang-orang pasti. kritik teks ya, saya kasih tahu ya. Diturunin habis ini pasti saya. Aduh, pucat mukanya Ya, buat teman-teman, apa pucat. kamu emang nggak percaya gitu ya, teman-teman? Jadi hanya modal teriak doang ya. Orang kritik teks ya, Kalbar, siapa itu tuh nggak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sangkin mereka mengkritisi teks, dikirain teks itu bisa masuk akal semua, nggak bisa. Ateis kamu ya, kritik-kritik teks ini. Itu percayalah, gitu. Kritik teks itu ada batasnya gitu. Nah, yang kayak gitu tuh dijawab dengan tradisi lisan, tradisi oral gitu dijawab. Nah, akhirnya itu ditemukan oleh Papias tahun 100 abad ke-1 sehingga itu dimasukkan dan menempatkan cerita ini akhirnya dimasukin area dihormati karena oral dia dihormati. Akhirnya dimasukkan, ya tetaplah udah dikanonkan, udah disetujui gitu di konsili. Kenapa enggak? Kamu nggak akan ngerti yang gini-gini. Kamu hanya tahu kritik teks ya. Kamu hanya tahu di mana teks itu hilang, tapi kamu nggak tahu artinya kenapa hilang. Gitu. Kamu kenapa nggak tahu kenapa nggak dimasukkan gitu ya. Itu ya. Teruslah kritik teksmu itu nggak apa-apa. Makanya orang-orang kritik teks seperti ini gak bisa percaya Tuhan, percayalah. Seperti Kalbar, terus banyaklah orang-orang kritik teks gitu. Itu mereka hanya tahu meneliti, tapi sesungguhnya gak bisa beriman, percayalah. Gitu. Iya. Oke ya. Memang dalam manuskrip nggak ada gitu, tapi tradisi-tradisi yang hidup orang-orang sejaman itu mengkonfirmasi lalu dimasukkan karena memang itu pun kisah yang nyata waktu zaman Yesus seperti itu. Nah, oke ya teman-teman ya, repot ngomong sama orang kritik teks ini, nggak ada gunanya kamu beriman beneran gitu ya. Oke, kita naikin satu lagi. Ya, selamat malam Kak. Halo Kak Jalu, selamat malam. Halo, salah naik ya Kak? Oke. Jadi kritik teks itu repot ya. Ah. Makanya orang kritik teks itu jarang laku. Biar kamu tahu. Di mana orang kritik teks yang laku, di mana? Gak ada orang kritik teks laku. Karena memang salah satu penyakit kritik teks dia ateis. Ya, ateis. Gitulah. Itu percuma ngasih data ini. Dia nggak tahu apa yang ditulis gitu ya. Oke, kita naikin satu lagi. Ya, Datuk Api. Ya, selamat malam Bang Jo. Oke, selamat malam. Iya, mantap. Tadi dengan Bang Ardian Syah. Ya. Ya. Ini Kamalnya Bang Jo ya? Iya, itu nama Iya, saya Bang iya. Jo. Saya boleh nanya nggak Bang? Boleh nggak Iya, nanya boleh. Bang? Iya. Bang, saya bisa buktikan Bang di dalam Bible Abang bahwa Yesus itu tidak bisa menjadi Mesias. Gimana Bang? Coba buktiin. Oke Bang. Abang punya Bible situ? Iya, ada. Di Matius 1 nomor 11, Ya. di situ dikatakan Yosia memperanakan Yekonya Bang. Mm-mm. Ya.
Menurut abang, benarkah Yosia itu bapaknya Yekonya? Oke. Yosia yang mana dulu nih? Emang berapa orang Yosia bang? Banyak. Yosia yang iya. mana dulu? Oke bang, di dalam ayat tersebut Yosia memperanakan Yekonya. Ini kan runutannya kepada silsilah dari Daud kepada Yesus. Memang kalau dari Daud ke Yesus itu berapa Yosianya bang? Dari Daud Ke Yesus bang? berapa ya? 1000 tahun ya? Iya, Lebih. di situ dikatakan Yosia memperanakan Konya. Menurut daripada Bible Abang, Yosia Matius 1 nomor 11 ya, bahwa Yosia itu punya anak namanya Yekonya. Betul atau salah tuh bang? Ya betul. Yosia di Betul. sini Jadi kan bapaknya Yosia, bapaknya Yekonya ini bernama Yosia. Oke. Tapi saya aneh bang. Di dalam 1 Tawarik 3:15-16, anaknya Yosia itu tidak ada yang bernama Yekonya bang. Bapaknya Iya. Anaknya Yosia tidak ada yang bernama Yekonya. ya Yekonya itu cucunya daripada Yosia bang. gitu ya. Jadi di sini Di dalam 1 Tawarik 3:15-16 dikatakan Yosia memperanakan anak-anak Yosia ialah anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua adalah Yakim, anak yang ketiga adalah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. oke. Kenapa dihilangkan? Karena dari kehidupannya. Jadi ada sekitar 4 raja yang dihilangkan. Ya, silakan. Ya, kamu ngerti dulu. Saya kasih tahu sejarahnya. Ya, silakan bang. Jadi ada 4 raja yang dihilangkan di silsilah Yesus ini. Salah satunya ini. Gitu. Ya, saya jawab kenapa sederhana, ada 4 raja. Kamu hanya tahu 1. Saya kasih tahu 4. Betul. Ya, makanya, Matius 1 nomor 11, Matius menghilangkan Yoyakim. Andai nama Yoyakim dimasukkan oleh Matius, apa yang akan terjadi? Ya bukan itu tujuan penulisannya akhirnya. Karena kalau Yoyakim dimasukkan oleh Matius, kemesiasan Yesus keturunan Daud akan tertolak mentah-mentah.